Penetapan kadar Cu dalam CuSO4 5H2O. Bagaimana prosedur kerjanya? Let's see. Pertama, memijarkan cawan porselan kosong dengan menggunakan furnace. Setelah itu, dinginkan dalam desikator. Setelah dinginnya stabil, timbang cawan dengan neraca analitik dan catat massa cawan porselan kosong. Lakukan proses ini berulang hingga diperoleh massa cawan porselan konstan. Selanjutnya menimbang sampel CuSO4 5H2O sebanyak 0,5 gram dengan menggunakan neraca analitik. Di sini wadah penimbangan dilakukan dengan menggunakan botol timbang. Penimbangan yang dilakukan adalah penimbangan tidak langsung. Setelah dilakukan penimbangan sampel, selanjutnya adalah proses melarutkan. Pengambilan video saat proses pelarutan ini tidak terekam, maka pakai video lain dulu ya. Nah, di sini wadahnya menggunakan kaca arloji. Nah, poin pentingnya pada saat proses pelarutan ini, ketika memindahkan sampel ke dalam gelas piala, wadah penimbangan sampel tersebut jangan lupa dibilas dengan menggunakan Aquades. Larutkan sampel hingga volume 100 ml. Nah, catatannya setelah proses pelarutan, batang pengaduk itu tidak boleh keluar dari gelas piala sebelum dibilas. Yang kamu perhatikan di video ini adalah prosesnya, bukan tekniknya ya. Langkah selanjutnya adalah tambahkan H2SO4 2N hingga jernih. Jernih ini tidak sama dengan bening. Setelah proses pelarutan selesai, didihkan larutan sampel. Perhatikan di video, ditutup dengan kaca arloji dan batang pengaduk tidak keluar dari gelas piala. Two hours later. Setelah larutan sampel mendidih, tambahkan beberapa mili NaOH 2N. Volume NaOH yang digunakan dapat dihitung melalui persamaan stoikiometri. Proses penambahan NaOH 2N ini dilakukan sambil terus diaduk
hingga terbentuk endapan berwarna biru. Setelah itu diamkan beberapa saat hingga endapan turun. Uji cairan dengan menggunakan kertas lakmus merah. Ditandai dengan berubahnya menjadi warna biru. Uji selanjutnya yaitu dengan menambahkan beberapa tetes NaOH. Tujuannya apakah larutan sudah terendap sempurna atau belum. Selanjutnya lakukan proses dekantasi. Sebelum endapan dituang ke dalam corong, lakukan proses pencucian terlebih dahulu terhadap sampel dengan menggunakan Aquades hingga endapan bebas dari kelebihan basa dan sulfat. Untuk mengetahui endapan sudah bebas dari kelebihan basa dan sulfat, dilakukan uji kualitatif terhadap filtrat saringan terakhir yaitu dengan cara uji sulfat. Pertama, sediakan 2 tabung reaksi. Tabung pertama diisi dengan BaCl2,
Tabung 2 diisi dengan filtrat ditambah asam klorida. Setelah panas, larutan BaCl2 dituang ke dalam tabung yang berisi filtrat ditambah dengan HCl. Jika cairan keruh menunjukkan sulfat masih ada, maka dilakukan pencucian kembali. Setelah dilakukan pencucian kembali, lakukan lagi uji sulfat seperti cara yang sama. Jika cairan jernih, maka menunjukkan endapan sudah bebas sulfat. Setelah endapan telah bebas sulfat, endapan dituang ke dalam corong dengan batuan batang pengaduk. Perhatikan proses penuangan endapan berikut. Setelah endapan tertuang semuanya, keringkan endapan dan masukkan ke cawan porselen. Perhatikan cara melipat kertas saring dan memasukkan endapan ke dalam cawan porselen yang sudah diketahui massa konstannya.
Panaskan cawan porselen dengan nyala api kecil sampai menjadi arang. Proses ini disebut dengan proses pengarangan. Pijarkan endapan di dalam furnace pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam sampai menjadi abu. Dinginkan dalam desikator. Lalu timbang. Dan ulangi hingga diperoleh massa konstan. Hitung kadar tembaga dalam sampel secara teoritis dan secara praktek. Maka proses penetapan kadar Cu dalam CuSO452O dinyatakan selesai.